Menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Marvin Sulistyo. Saat ini kami ajak Anda, Kapus Pen TNI Laksda TNI Julius Wijoyono, melaksanakan konferensi pers terkait situasi terkini di Papua. Kita saksikan selengkapnya. Para rekan-rekan media yang ada di sini maupun dan seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul. Satu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga semua, Om Swastiastu Budaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para rekan-rekan media yang hadir di tempat ini maupun segenap lapisan masyarakat yang menyaksikan secara langsung acara ini. Pertama, Panglima TNI turut berdukacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Ratu Miftahul Arifin yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur. Menindaklanjuti kesimpang siuran informasi yang beredar di media sosial sejak kemarin, saya menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tembak tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan, Mas. Gugur dalam serangan kemarin. Izin. Sempat ada kabar 6 anggota TNI gugur dalam serangan Sabtu sore kemarin. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dikonfirmasi atau seperti apa yang sebenarnya terjadi? Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang, hanya satu orang, atas nama Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Yonif R321GT. Jadi informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi, baik dalam suasana karena cuaca yang tidak menentu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan media untuk mengacu pada informasi yang kami berikan, karena Panglima TNI selaku kodal utama dalam operasi ini. Dan perintahnya sangat jelas, jangan ragu-ragu, ambil tindakan. Ada lagi? Ini kan kita tahu ini bukan kejadian pertama ya Pak, di tahun 2023 ini. Bisa tolong dikonfirmasi Pak, hingga saat ini sudah berapa banyak rekan-rekan TNI yang gugur di dalam operasi ini, itu pertama. Kedua, apa sih tindakan yang akan dilakukan ke depannya Pak? Karena ini kan bukan yang pertama Pak. Terima kasih. Tindakan yang dilakukan jelas, Panglima TNI melakukan operasi militer yang sifatnya menekankan sifat humanis, kemudian lebih tepatnya adalah smart operation, di mana sedikit mungkin mengurangi jatuhnya korban. Untuk strategi operasinya sendiri kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya sangat-sangat rahasia. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan. Pak Levi Pak dari Metro TV.
apakah kontak tembak ini terkait dengan adanya penyanderaan dari pilot Susi Air? Dan apakah memang kalau Bapak tadi sampaikan dari Panglima TNI akan ada operasi secara maksimal, dan seperti apa Pak nanti mungkin akan ada tindak lanjutnya Pak? Sebelumnya kan ada tindakan preventif gitu Pak. Betul Mas. Jadi saya lupa menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air. Operasi selanjutnya akan ditingkatkan dengan kodal tetap kepada Panglima TNI. Lainnya? Saya Putri Apresiasi dari Kompas TV mau bertanya Pak, sebelumnya kami menerima ada video itu memperlihatkan kayak semacam aktivitas lapangan TNI. Nah itu mau konfirmasi apa betul itu saat penyerangan. Kemudian yang kedua Pak, mohon izin ini update juga soal penyerangan di Polres Pelabuhan Makassar ini katanya melibatkan oknum TNI dan juga oknum polisi. Ini update-nya seperti apa betul ada keterlibatan oknum TNI di sana, itu saja Pak. Terima kasih. Untuk berita berkaitan dengan Papua yang dari video tadi, kami belum menerima, masih coba kami dalami. Untuk yang di Papua sudah selesaikan dan situasi dalam kondisi kondusif. Di Makassar ya? Maaf, Pak. Ya, selesai. Saya Johan Pak dari Reuters. Boleh tanya Pak, dalam operasi ini Pak, apakah sudah didapat kabar kondisi pilot dan sebenarnya seberapa sulit sih Pak operasi ini dan kesulitan-kesulitan apa yang paling harus ditanggulangi Pak? Yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengerucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua. Kemarin kami mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhambat. Ada lagi? Untuk sementara masih berada di lokasi. Kemungkinan Panglima TNI ke depan adalah untuk melakukan evaluasi mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Ya. Operasi ini dalam Satgas, gabungan dari Satgas, beberapa satuan, jumlahnya meliputi sekitar, saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya, dan terbagi menjadi beberapa titik lokasi. Untuk inti dari pasukan itu kami tidak bisa menyebutkan. Terima kasih. Ada lagi? Ya Pak. Seperti saya sampaikan tadi, kami masih mencoba mendalami berkaitan dengan keterbatasan komunikasi, cuaca di sana tidak menentu. Update akan kami sampaikan pada kesempatan pertama. Sekali lagi mohon kepada rekan-rekan untuk mengambil informasi dari kami, tidak dari pihak lain. Dan ini akan cukup menyulitkan dalam operasi kami. Ada lagi? Yang Bapak sampaikan bahwa operasi ini akan dilakukan secara humanis. Dengan adanya korban seperti ini, apakah langkah-langkah ke depannya nanti Pak? Operasi tetap kita jalankan. Sebagai tadi, dalam waktu dekat, Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Izin Pak, saya Bambang dari TVRI. Apakah operasi ini juga termasuk wilayahnya di Titigi, Papua Tengah Pak? Karena di sana juga ada satu orang korban dari Kostrad 305, satu orang meninggal. Bagaimana itu Pak? Wilayahnya ini ada di Mugimap, Kabupaten Dunga. Ya, di situ sudah mulai kita mengerucut, kita sudah mengetahui posisi dari pilot dan penyandernya. Ada lagi? Cukup ya? Pak dari TV1 Pak.
jenis-jenis operasi seperti disampaikan dari beberapa kali lalu bahwa salah satu operasi dengan operasinya lainnya saling berkesinambungan untuk menjaga mengurangi jumlah korban. Dalam waktu dekat, sekali lagi dalam waktu dekat, Panglima TNI akan melakukan evaluasi yang sangat mendalam berkaitan dengan kejadian ini. Ya, TV One tadi. Pak izin Pak, ini kan karena beritanya masih simpang siur dan juga total daripada prajurit itu belum juga jelas. Ini kalau bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologinya yang terjadi dari hasil penyelidikan pihak TNI sendiri. Ya, dari Satgas ini mencoba untuk menyisir, mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 15 meter, dan ketika mencoba untuk menolong, mendapatkan serangan ulang. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman. Sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan media untuk mengambil informasi dari kami, agar tidak simpang siur seperti yang terjadi beberapa jam ataupun kemarin. Tetap dilanjutkan. Ya. Perintah Panglima TNI jelas, tegas, tidak usah ragu-ragu. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Untuk lain-lain nanti kita bisa diskusi di belakang. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan. Kami segenap prajurit Panglima TNI juga berharap adanya dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar operasi penyelamatan pilot Susi Air dapat segera diselesaikan dalam keadaan yang jauh lebih bagus. Kemudian kita berdoa kembali lagi pada almarhum agar diterima di sisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Barusan kita saksikan bersama pemirsa pernyataan yang disampaikan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijoyono yang menyampaikan situasi terkini dan juga konfirmasi terkait dengan anggota yang ditembak dan meninggal dunia saat melakukan misi di wilayah di Papua Pegunungan. Kami akan ajak Anda untuk kembali menyimak pernyataan terkait korban tewas saat tengah bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati para rekan-rekan media yang hadir di tempat ini maupun segenap lapisan masyarakat yang menyaksikan secara langsung acara ini. Pertama, Panglima TNI turut bergacita atas gugurnya prajurit terbaik TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin yang gugur pada tanggal 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Timur. Menindaklanjuti kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial sejak kemarin, saya menyarankan kepada segenap awak media untuk berkenan merujuk pada informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. TNI sebagai Patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu.
Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Itu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan, Mas. Gugur dalam serangan kemarin. Izin. Sempat ada kabar 6 anggota TNI gugur dalam serangan Sabtu sore kemarin. Apakah itu benar? Apakah itu bisa dikonfirmasi atau seperti apa yang sebenarnya terjadi? Sampai pukul ini, pukul 14.03, informasi yang saya terima secara fisik baru 1 orang, hanya 1 orang, atas nama Pratu Miftahul Arifin dari Satgas Yonif R321GT. Jadi informasi yang lain belum kami dapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi baik dalam suasana karena cuaca yang tidak menentu. Kami akan kembali hadirkan informasi terkait dengan konfirmasi ini, pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kembali di Breaking News Metro TV, kembali kami akan sedikit review terkait dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan pernyataan konferensi pers yang disampaikan oleh Laksda TNI Julius Wijoyono. Dikatakan bahwa dikonfirmasi 1 orang sejauh ini, 1 orang gugur saat tengah melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dikonfirmasi atas nama Pratu Miftahul Arifin, gugur pada Sabtu pagi 15 April 2023. Saat itu, korban bersama dengan rombongan Satgas Yonif R321GT yang bertugas di wilayah Mugi. Kondisi prajurit lain belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut karena terkendala cuaca sehingga memengaruhi dari koneksi. Kemudian juga dikatakan oleh Julius Wijoyono yang menyatakan bahwa sejauh ini masih ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan terkait juga dengan konfirmasi keberadaan jenazah, yang informasi yang bisa kami konfirmasi tadi mengatakan bahwa masih berada di lokasi, sementara untuk korban lainnya masih akan terus dilakukan adanya komunikasi dengan berbagai kendala saat ini yang tengah dihadapi oleh tim. Karena memang salah satu yang dikatakan menjadi kendala adalah cuaca yang tidak menentu sehingga memengaruhi proses pemantauan, evakuasi, dan koordinasi dengan pasukan yang ada. Operasi dikonfirmasi akan tetap dilakukan dengan langkah humanis termasuk dengan evaluasi bersama dengan Panglima TNI terkait dengan langkah yang akan dilakukan selanjutnya termasuk memetakan strategi selanjutnya. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan pengamat Mas Ridwan Habib saat ini. Mas Ridwan, selamat siang. Selamat siang, Mas Martin. Baik, Mas Ridwan, tampaknya kita cukup terkejut begitu dengan informasi yang kita barusan dengarkan, kejadian pada Sabtu kemarin. Apa yang Anda lihat di sini? Ya, ini satu hal yang sangat disayangkan ya. Adik-adik dari tim Badak dan tim Chandrasa dari Kopassus yang sedang menjalankan tugas negara diserang secara mendadak oleh teroris atau OPM KKP Papua. Dan saya kira ini sudah menjadi alarm tanda bahaya untuk kemudian dikerahkan bantuan segera untuk mengevakuasi dan merescue adik-adik kita yang masih berada di lapangan, yang masih bertahan hidup survival di medan pegunungan di komplek itu. Dan saya kira kita berharap dari pimpinan TNI memberikan semacam kebijakan yang tegas karena rakyat sudah menunggu tegasan itu. Dan saya kira ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dengan kejadian seperti ini barangkali sudah saatnya dilakukan operasi militer yang lebih terkondisi ya. Karena bagaimanapun juga ini kan putra-putra bangsa terbaik ya. Iya. Mereka ini anak-anak muda hebat yang saya kira kita bertanggung jawab juga sebagai bangsa untuk menyelamatkan mereka. Mas Ridwan, oke, kita sudah melihat berbagai pola saat ini yang terpublikasi
ketakutan yang tercipta di masyarakat sekitar termasuk dengan langkah yang tengah dilakukan oleh rekan-rekan kita yang berada di sana. Namun tetap dikonfirmasi oleh Laksda TNI Julius Wijoyono bahwa tetap akan dilakukan langkah humanis. Sebenarnya masih bisakah langkah ini kemudian dilakukan pendekatannya dengan situasi saat ini? Humanis itu dilakukan kepada mereka-mereka yang belum bergabung dengan KKB Papua, supaya mereka tidak bergabung, supaya kader dari KKB tidak bertambah. Tetapi bagi KKB sendiri atau KSTP, kelompok teroris separatis itu, saya kira mereka sudah tidak bisa lagi diajak humanis ya. Mereka berulang-ulang itu menyalahi perjanjian, berulang-ulang menyalahi komitmen, berulang-ulang melakukan penyerangan kepada adik-adik kita, para perwira muda terbaik Indonesia. Jadi saya kira kami sangat berharap sebagai warga masyarakat, sangat berharap misalnya sekarang melihat Bapak Panglima TNI atau Bapak Kasat langsung terbang ke Papua, langsung memimpin langsung kendali operasinya, sehingga kemudian masyarakat ini juga bisa terjawab lah ya kegelisahan masyarakat ini. Mas Ridwan, baik, maaf kami harus potong terlebih dahulu, nanti kami akan kembali kepada Anda, tapi kami akan bergabung bersama dengan rekan kami Zevanya Hasan yang sudah bersama dengan Kapus Pen TNI saat ini. Zevanya, silahkan konfirmasi Anda. Ya, baik Marvin dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kapus Pen TNI, Laksda TNI Julius Wijoyono yang akan kembali memberikan penegasan terkait update dari serangan yang dilakukan oleh KKB terhadap sejumlah anggota TNI yang berlangsung di Kabupaten Duga, Papua. Oke, Pak Julius, mungkin kembali bisa dipertegas begitu, Pak, sebenarnya sejauh ini update perkembangan situasi di lapangan terhadap serangan yang dilakukan oleh KKB terhadap sejumlah anggota TNI di Kabupaten Duga ini seperti apa, Pak? Sampai hari ini hanya satu kami temukan korban dari prajurit TNI yang gugur, Pratu Miftahul Arifin, di kedalaman 15 meter. Sementara untuk kondisi prajurit yang lainnya masih dalam tahap pencarian karena keterbatasan komunikasi di hadapan pada cuaca. Baik, selama ini informasi yang beredar sejauh ini Pak disebutkan bahwa ada sekitar 30 orang begitu yang diserang oleh pihak KKB dan 9 orang diantaranya ini ditangkap begitu oleh pihak KKB. Ini mungkin bisa konfirmasinya seperti apa Pak? Belum bisa dipastikan, masih dalam pendalaman, mengingat sekali lagi bahwa keterbatasan komunikasi kami dengan pasukan yang ada di lokasi di mana mereka sekarang sedang terpecah menjadi beberapa bagian. Untuk jumlah anggota di lapangan yang diserang sendiri Pak, seperti apa konfirmasinya? Kami tidak bisa menyebutkan, karena itu berkaitan dengan strategi dan operasi, agak secret. Baik. Oke, Pak, setelah ini respon dari Panglima TNI atas kejadian ini seperti apa Pak? Panglima TNI turut berduka atas gugurnya prajurit TNI terbaik di medan penugasan, berharap ke depan tidak lagi korban dan akan segera melakukan evaluasi ke dalam. Melakukan evaluasi ke dalam dan seperti apa langkah selanjutnya Pak? Akan mengumpulkan beberapa kepala staf dan perwira operasi di lapangan untuk sedikit mungkin mengurangi jatuhnya korban di pihak kita maupun di pihak rakyat maupun pilot dari Susi Air itu sendiri. Berarti memang ini ada kaitannya Pak ya dengan operasi penyelamatan pilot Susi Air? Ya, ini adalah bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air yang digagas langsung oleh Panglima untuk menindak tegas, jangan ragu-ragu di lapangan. Apakah operasi untuk mencari tahu bagaimana kemudian kondisi dari para prajurit yang diserang dan juga kondisi dari pilot Susi Air ini sudah mulai dilakukan? Ya. Wilayahnya tadinya luas, sekarang mulai mengkerucut lebih fokus ke beberapa area. Sehingga prajurit-prajurit kita akan lebih percaya diri mengingat keterkaitan perintah dan di lapangan tadi. Khusus untuk operasi pencarian para anggota yang diserang begitu Pak oleh KKB pada hari Sabtu kemarin ini, ada berapa personil barangkali Pak yang diterjunkan? Kami tidak bisa menyebutkan jumlah itu, karena itu berkaitan dengan strategi operasi. Ya. Operasi yang ditekankan oleh Panglima sendiri untuk melakukan penyelamatan terhadap atau pencarian terhadap para anggota TNI yang diserang KKB ini seperti apa?
smart operation yang ditekankan oleh Panglima. Jadi beberapa pendekatan operasi dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban, baik dari pihak TNI maupun masyarakat maupun dari pilot Susi Air itu sendiri. Ya, makasih. Terima kasih Pak Julius untuk waktu dan kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama Kapuspen TNI yang tadi memang menyebutkan dan juga menekankan bahwa hingga sampai saat ini informasi yang diterima oleh pihak TNI yaitu baru 1 orang yang mengalami atau ditemukan meninggal dunia akibat dari serangan yang dilakukan oleh KKP pada hari Sabtu kemarin. Informasi lainnya yang saat ini masih terus berkeliaran, saat ini masih belum bisa dikonfirmasi, masih tetap terus dalam pendalaman yang dilakukan oleh pihak TNI di lapangan. Karena memang tantangan ataupun masalah yang dihadapi saat ini tim di lapangan yakni adalah kendala cuaca. Untuk sementara, Marvin kembali ke Anda di studio. Siapa Sarah, terima kasih untuk informasi dan juga perbincangan Anda. Pemirsa, kami kembali informasikan 1 orang korban dikonfirmasi atas nama Pratu Miftahul Arifin gugur pada Sabtu pagi 15 April 2023. Dikonfirmasi, saat itu korban bersama dengan rombongan Satgas Yonif R321 GT yang tengah bertugas. Namun mengenai konfirmasi keadaan dari tim yang berada di lapangan masih terkendala cuaca termasuk dengan koneksi bersama dengan tim yang ada di sana. Pemirsa, kami akan hadirkan informasinya kembali termasuk perkembangan dalam program selanjutnya di Metro TV. Untuk sementara demikianlah Break News Metro TV. Saya Marvin Sulistyo.